Baik adik-adik, kali ini soal yang kita hadapi dikatakan ada sebuah kumparan berupa solenoida memiliki induktansi diri 0,8 Henry. Jika terjadi perubahan arus listrik dari 4 ampere menjadi 1 ampere dalam waktu 10 milisecond, secara beraturan maka berapakah besar gegel induksi yang ditimbulkan oleh kumparan tersebut? Ya, kita punya data-data dikatakan bahwa induktansi diri kita simbolkan dengan L itu adalah 0,8 Henry. Ya. Kemudian pada kumparan ini dikatakan terjadi perubahan arus listrik dari 4 ampere menjadi 1 ampere. Jadi, saya katakanlah I1-nya mula-mula adalah 4 ampere dan berubah menjadi I2 sebesar 1 ampere dalam waktu, saya katakanlah delta T sebesar 10 milisecond. Ya, 10 milisecond ini adalah mili itu 10 pangkat minus 3 ya. Karena ada 10-nya, saya dapatkan 10 berpangkat minus 2 detik. Yang ditanya adalah berapakah besar gegel induksi yang ditimbulkan. Ya, nah kita bisa gunakan persamaan. Gegel induksi adalah minus L dikalikan dengan delta I kita bagi dengan delta T. Nah, ini persamaannya. Ya. Dan apabila angka-angkanya langsung kita masukkan ke dalam persamaan, maka saya dapatkan GGL yang akan kita timbulkan adalah minus dari 0,8 ya. Saya kalikan dengan delta I. Delta I-nya tentunya I akhir dikurangi I awal. Berarti 1 saya kurangi dengan 4, saya bagi dengan delta T. Delta T-nya adalah 10 berpangkat minus 2. Oke, di sini adalah minus 3. Ya, minus 3 dikalikan dengan minus 0,8, maka saya dapatkan positif 2,4. 10 pangkat minus 2 saya naikkan ke atas, berarti 10 berpangkat 2 volt ya. Atau bisa juga kita nyatakan sebagai 240 volt. Nah, inilah solusi untuk soal berikut adik-adik ya. Semoga bisa dipahami dan nantikan soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Baik adik-adik, coba perhatikan soal berikut. Ya. Dikatakan sebuah trafo step up dengan efisiensi 80% digunakan untuk mengubah tegangan dari 110 volt menjadi 220 volt. Trafo ini dihubungkan dengan lampu dengan spesifikasi 220 volt 100 watt. Yang ditanya di soal adalah, besar daya yang hilang akibat panas dan faktor lainnya adalah sebesar titik-titik. Ya. Nah, jadi misalkan saya lukiskan, kita punya sebuah transformator. Soal mengatakan kumparan primernya bertegangan 110 volt ya, dan kumparan sekundernya bertegangan 220 volt. Di kumparan sekunder kemudian dihubungkan dengan lampu. Nah, jadi sekarang di sini kita hubungkan dengan lampu. Dengan spesifikasi lampu dikatakan 220 volt, 220 volt, garis miring 100 watt. Ya. Ini dia. Kemudian soal juga mengatakan bahwa efisiensi trafonya adalah sebesar 80%. Nah, yang ditanya di soal adalah berapakah besar daya yang hilang yang berubah menjadi panas dan lainnya. Ya. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah, Dede ya, di sini akan ada daya input. Ini saya sebut sebagai daya primer. Kemudian di sini nanti akan ada daya output. Nah, ini kita sebut sebagai daya sekunder. Karena soal sudah memberikan data tegangan sekundernya 220 volt dan lampu ini pun 220 volt, berarti sudah cocok. Itu artinya 100 watt inilah sebagai daya sekundernya. Jadi bisa saya tuliskan, kita punya data daya sekundernya adalah sebesar 100 watt. Nah, yang ditanya adalah berapakah besar daya yang hilang. Mencari daya yang hilang sebetulnya persamaannya mudah sekali. Ya, daya yang hilang saya beri simbol sebagai delta P. Kalian cukup kurangi daya primer dengan daya sekunder. Nah, kita sudah punya daya sekunder. Berarti sekarang kita tinggal mencari berapakah besar daya primernya. Nah, bagaimana cara mencari daya primernya? Nah, kita punya persamaan satu lagi bahwa efisiensi itu kita bisa peroleh dari daya sekunder yang dibagi dengan daya primer.
Nah, ini persamaan mencari efisiensi trafo. Kalau persamaan ini saya pergunakan, maka saya dapatkan bahwa daya primer adalah daya sekunder dibagi dengan efisiensi. Daya primer sama dengan daya sekunder kita bagi dengan efisiensi. Kalau saya masukkan angkanya, daya sekundernya adalah 100 watt, saya bagi dengan efisiensi, efisiensinya adalah 80%. 80%, 80 per 100 atau 0,8. Ya. Nah, kalau gitu saya bisa rubah ini menjadi 1000 dibagi 8. 1000 dibagi 8 kita peroleh hasil adalah 125 watt. Nah, inilah daya primernya. Setelah kita dapatkan daya primer, maka kita bisa hitung besar daya yang hilang. Maka saya peroleh daya yang hilang sama dengan daya primer kita kurangi dengan daya sekunder. 125 watt saya kurangi dengan daya sekundernya adalah 100 watt. Maka kita peroleh daya yang hilang adalah sebesar 25 watt. Nah, semoga bisa dipahami. Nantikan soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan bahas soal tentang geger induksi. Ya, perhatikan soal berikut. Ya. Diberikan kawat peki dengan panjang 20 cm, digerakkan memotong tegak lurus medan magnet homogen B yang nilainya adalah 100 mT seperti tampak pada gambar. Ya. Yang ditanya adalah berapakah besar kuat arus induksi yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Sebetulnya mudah saja, ya. Jadi kita bisa langsung gunakan persamaan bahwa I, kuat arus induksi yang akan timbul, itu sama dengan B dikali L, dikali dengan V, kita bagi dengan R. Nah, jadi saya hanya akan menggunakan persamaan ini saja. Nah, dan data-data yang kita miliki sudah sangat lengkap. Ya. Sehingga kalau kemudian saya masukkan angka-angkanya, kita akan dapatkan nilai arus induksinya adalah sebesar B-nya. Soal mengatakan B-nya adalah 100 militesla. Ya, 100 militesla berarti 100 dikali dengan 10 berpangkat minus 3 karena dia militesla. Kemudian L-nya adalah 20 cm. 20 cm berarti 20 cm 10 berpangkat minus 2. Dan V-nya kecepatannya adalah sebesar 2 meter per second. Ya. Kemudian kita bagi dengan hambatan yang ada di gambar soal. Ya. Di rangkaian ini dikatakan nilai hambatannya adalah 4 ohm. Nah, dari sini kita bisa langsung coret beberapa angka. Ya. Saya coret 2 dikali 2 adalah 4. Ya. Maka kita tinggal hitung di atas. Ya. Kalian bisa lihat di sini ada nolnya ada 1, 2, 3. Berarti ini saya bisa coret bersamaan dengan ini menghabiskan 10 berpangkat minus 3. Sehingga kita dapatkan hasil I sama dengan 10 berpangkat minus 2 ampere atau sama dengan 10 miliampere. Nah, ini dia adik-adik. Semoga bisa dipahami dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.